Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahadun beserta istrinya, yaitu Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan membawakan pantun terlebih dahulu. Langkah maju penuh percaya, ilmu dibawa dari berbagai sisi. Ayo kawan, buka wawasannya. Saatnya kita mulai presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 yang berjudul ciri-ciri khusus perilaku dan jenis-jenis belajar. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ciri khusus perilaku belajar. Yang kedua, perwujudan perilaku belajar. Dan yang terakhir, jenis-jenis belajar. Ciri-ciri khusus perilaku belajar dibagi menjadi 2, yaitu intensional dan positif dan aktif. Yang pertama, perubahan intensional, yaitu perubahan yang secara sengaja atau direncanakan. Artinya, guru atau siswa memiliki tujuan jelas untuk mengubah pengetahuan, sikap, atau perilaku. Yang kedua yaitu perubahan positif dan aktif. Perubahan ini harus membawa manfaat dan dilakukan secara aktif oleh siswa tersebut. Peserta didik tidak hanya menerima ajaran, tapi juga mengambil peran dalam belajar. Misalnya aktif bertanya, berdiskusi, dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu perwujudan perilaku belajar. Ini dibagi menjadi banyak. Yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi otomatis atau sudah menjadi kebiasaan. Refleks. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan melakukan sesuatu, tugas atau aktivitas dengan cekatan dan benar dengan kreativitas itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengamatan ialah kemampuan memperhatikan dan mengenali sesuatu dengan seksama, diamati. Dan yang keempat yaitu berpikir asosiatif. Dan daya ingat adalah kemampuan peserta didik menghubungkan informasi yang dipelajari dengan informasi lain sekaligus mengingatnya. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis, yaitu kemampuan siswa menilai, menganalisis, mempertanyakan informasi secara logis dan masuk akal. Yang selanjutnya yaitu sikap. Sikap ialah kecenderungan atau perasaan yang memengaruhi perilaku seseorang. Sikap bisa disebut dengan sikap jujur, disiplin, empati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu inhibisi, ialah kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan. Misalnya menahan untuk tidak berbohong atau marah dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu apresiasi, ialah kemampuan menghargai, mengapresiasi nilai, karya atau perilaku baik kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu tingkah laku efektif, yaitu perilaku yang muncul dari perasaan, emosi, dan nilai diyakini. Contohnya sikap kasih sayang, hormat kepada guru, dan kepedulian terhadap sesama. Yang C yaitu jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar abstrak, ialah belajar yang berhubungan dengan ide, konsep, atau teori tanpa harus langsung mempraktikannya. Yang kedua yaitu keterampilan. Belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah belajar untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan terampil, dengan kreatif, atau cekatan dan benar. Yang selanjutnya yaitu belajar sosial. Belajar sosial ialah belajar yang melibatkan interaksi dengan orang lain.
Misalnya belajar bekerja sama, berdiskusi, menghormati teman, atau dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu belajar pemecahan masalah. Ialah belajar untuk menganalisis situasi dan menemukan solusi, memecahkan masalah tersebut, menemukan titik benarnya masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu belajar rasional, yaitu belajar dengan berpikir logis atau masuk akal, seperti memahami hikmah sholat atau aturan agama secara logis. Yang selanjutnya yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan ialah belajar yang dilakukan berulang-ulang hingga perilakunya atau tingkah lakunya otomatis secara refleks. Yang selanjutnya yaitu apresiasi, ialah belajar menghargai nilai karya orang lain. Yang selanjutnya yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah belajar untuk menambah informasi atau pemahaman tentang suatu hal, misalnya mempelajari sejarah Nabi, rukun Islam, atau syarat sah ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.